bocah 20 tahun. Benar-benar jatuh cinta pada bibi berusia 40 tahun. Setelah malam yang panjang, bibi tua itu meninggalkannya 1.000 yuan. Dan dia menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa pencarian, pria itu menemukan rumahnya. Bibinya salah mengira itu adalah pesan antar makanan. Jadi dia mengulurkan tangannya, dan lelaki itu meraih tangannya. Ini bisa membuat bibi takut. Apakah gadis lajang sedang waspada sekarang? Bagaimana dia sampai di sini? Mengapa Anda melihat saya begitu stres? Selain itu, dia tampak hebat dengan piyamanya. Bibinya bahkan tidak bisa berpikir. Buru-buru membersihkan kamar yang berantakan. Setelah dibersihkan, kali ini membukakan pintu untuk lelaki itu. Lelaki istimewa itu datang untuk memberinya karya fotografi. Dan membawakannya bayi kura-kura kecil. Makanan yang kamu bawa sudah dibawa. Kalau tidak ada lagi sebaiknya kamu kembali dulu. Kamu sudah sampai. Maukah kamu mengajakku makan? Bibinya juga tidak bisa berkata-kata. Dengan alasan dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak nyaman untuk pergi makan. Kebetulan di rumah tidak ada yang bisa dimakan. Lelaki itu tidak sopan. Membawa makanan yang dipesannya keluar untuk dimakan sendiri. Juga bertanya pada bibi apakah dia ingin makan. Tidak bisa makan di dalam. Dagingnya terlalu lunak. Tidak mudah ditelan. Benar-benar. Tapi aku hanya suka mengunyah tulang keras ini. Bibi tua itu tidak bisa menjelaskannya. Malam itu hanyalah kecelakaan. Dan mereka tidak cocok sama sekali. Juga mengatakan bahwa pergi ke rumahnya seperti ini dan memberikan hadiah hanyalah permainan kekanak-kanakan. Lelaki itu melihat keluar sambil mengedipkan mata. Bibinya menolaknya karena usia. Berkali-kali dia menegaskan, perbedaan usia tidak menjadi masalah. Jadi izinkan saya memberitahu Anda lebih jelas. Saya sudah terbiasa sendirian. Saya tidak ingin ada orang yang datang ke dalam hidup saya. Terutama laki-laki. Bagaimanapun, seorang pria. Jadi gak mau tanggung jawab. Kita sudah saling kenal 1 kali. Selain bersenang-senang jangan dianggap terlalu serius. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi perpisahan. Tidak ada pilihan selain pergi. Tapi dia tidak punya niat untuk menyerah. Saat kami putus, aku tidak lupa mengaku, aku sangat menyukainya. Bisakah aku menemukannya nanti? Kalau minggu ini hujan sampai jumpa. Kalau tidak hujan tolong jangan hubungi saya lagi. Siapa yang mau bertaruh dengan cowok itu? Cowok itu tidak punya pilihan selain setuju. Mungkin itu takdir. Hari ini memang sedang hujan deras. Lelaki itu juga datang ke sini. Keduanya saling berpandangan di tengah hujan. Merasakan detak jantung masing-masing. Lalu mengeluarkan sepasang sepatu olahraga dari sakunya. Pakailah benda yang sangat menyentuh ini dengan hati-hati. Sepatu sudah siap. Payung tidak disiapkan 2. Hujan terlalu deras. Saya hanya membawa payung. Kemudian pria itu membawanya ke salon pedikur. Karena dia selalu memakai sepatu hak. Anak laki-laki itu juga ingin kakinya rileks. Tetapi bibinya tetap menolaknya dengan tegas. Tidak peduli berapa kali dia menolak. Karena saya di sini, melalui desa saya dan toko saya. Apa maksudnya? Karena aku adalah tali pengikatmu. Kisah cinta sederhana untuk seorang anak laki-laki. Untuk menghangatkan hati bibinya hari ini. Pacar mantan pacarnya yang sekarang mendatanginya. Mulai berbicara sinis. Mantan pacarnya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk datang. Tiba-tiba pemuda itu bergegas mendekat. Dengan agresif menariknya. Dia pergi. Bibinya telah benar-benar menghancurkan pertahanan. Dia meraih anak laki-laki itu. Berciuman di depan semua orang. Saat ini Kim Ngan dan Long Dai kebetulan datang. Melihat seseorang sedang berciuman di sana. Namun detik berikutnya dia langsung mengubah wajahnya. Ternyata sang adik mencium bosnya. Khawatir pekerjaannya sudah selesai. Anak laki-laki Kim Ngan mendatangi adik laki-lakinya. Menyuruhnya untuk tidak membawa mereka sebagai saudara perempuan ke bibinya. Jika bukan publik yang transparan seperti dia, saya pasti akan memecat saya. Bocah itu pun mengiyakan. Dalam perjalanan membawa bibinya ke tempat parkir. Secara acak bertemu dengan seorang gadis yang menjual lipstik. Jadi dia membeli 1. Saya tidak menggunakannya. Pria itu mengambilnya lalu mengoleskannya ke mulutnya. Harus biar tante cium rasa bibirnya. Seolah-olah bibinya telah ditusuk tepat di jantungnya.
Setelah beberapa saat dia sadar kembali. Lelaki itu menyuruhnya ke pintu. Ketika dia berpisah, dia tidak lupa mengucapkan selamat tinggal. Dalam hatiku, kamu lebih manis dari wanita manapun. Pada titik ini, bibinya benar-benar tersentuh. Melihatnya berpaling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneleponnya. Penyu itu telah menghilang. Apakah Anda ingin naik dan membantu saya menemukannya? Ini membuat pria itu bahagia. Dia dengan cepat berbalik, persis seperti itu. Keduanya berciuman. Bangun keesokan harinya, Bibi menyiapkan sarapan dan mencapai kesepakatan cinta. Bibinya sebenarnya setuju untuk mencintainya. Pria itu senang dan menandatangani namanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian mengantarnya ke perusahaan dengan sepeda motor. Saat kami putus, aku masih ingin bibiku menciumku. Bibi tua itu juga harus melakukan hal yang sama. Apakah kamu puas? Saya ingin helm. Sayang sekali. Letakkan helm Anda. Berbalik dan pergi. Sore harinya anak laki-laki itu mengajaknya ke pesta temannya. Teman-temannya mulai mencemooh ketika melihat kecantikannya. Bibi itu sedikit malu sejenak. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Hari ini banyak orang. Kamu tidak suka? Hei, jangan menghalangi. Cepat pergi. Ke sini. Ke sini. Bukan maksudku. Bibi buru-buru memanggil semua orang untuk duduk. Lalu minum bersama semua orang. Pria itu melihat makanannya dan ternyata itu tidak sesuai dengan seleranya. Dia memasak sendiri. Jangan bilang laki-laki itu tidak memasaknya dan dia juga memasak dengan sangat baik. Hal ini membuat bibinya semakin tertarik padanya. Berapa banyak yang masih kamu punya? Hal yang aku tidak tahu. Hatiku mencintaimu. Pengakuan anak laki-laki itu, agar sang tante merasa bahagia. Dan ia adalah kekasih istrinya. Bahkan sang tante pergi dalam perjalanan bisnis ke Suzhou. Ia pun harus ikut bersamanya. Alhasil baru sampai di tempat tujuan. Bertemu dengan Kim Ngan. Saudari, kenapa saya di sini? Mengapa kamu di sini? Bibinya bertanya apakah keduanya mengenal satu sama lain. Kim Ngan mengatakan mereka mantan rekan kerja. Pernah bekerja di unit. Tante merasa aneh, tapi tidak banyak bertanya. Kim Ngan ingin bertanya, mengapa pria itu mengikutiku? Tanpa diduga, keduanya mengobrol diam-diam. Tapi siapa yang ditemukan? Dengan siapa Anda berbicara? Siapa? Dia menurutku bukan mantan rekannya. Apakah kamu mantan pacar? Bahkan tahu nama panggilannya. Beri aku 100 hati. Kita hanya bisa menjadi saudara. Sama sekali tidak mungkin bersamanya. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Dia dan Mok-Mok di depan semua orang berciuman. Tidak. Berapa umurnya? Sudah jadi ibu menyusui. Masih ada lagi. Siapapun yang mendengar kata-kata ini sedang sedih hatinya. Hari ini dia datang untuk mencari anak laki-laki itu. Dia kebetulan melihatnya berbicara dengan seorang teman. Jadi teman itu memintanya pergi ke Tibet untuk mengambil gambar. Tetapi dia melepaskan kesempatan ini. Teman-temannya sangat bingung. Pergi ke seluruh dunia untuk mengambil gambar. Selalu mimpinya. Kenapa tiba-tiba menyerah? Dan lelaki itu bertekad untuk tetap tinggal. Hanya ingin bersama bibinya. Temannya menyuruhnya untuk membawa pihak lain. Tetapi dia tahu dia adalah wanita yang kuat dalam karirnya. Pasti tidak pergi. Bibi tidak mengganggu mereka. Tapi memilih pergi diam-diam. Persis seperti yang dia katakan. Dia adalah wanita karir sejati. Apalagi dengan klien yang lebih tegas. Saya akan minum ini. Semua orang baru saja mengatakannya. Dan dia mengambil gelasnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Pelanggan terkejut dan bertepuk tangan. Kemudian dia membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Bangkit dan pergi. Dia mengambil segelas anggur putih dari pelayan. Beralih untuk menuangkan ke dalam kolam bunga. Si cabul. Lalu juga dari petak bunga. Menuangkan air mineral yang sudah disiapkan. Menuangkannya ke dalam gelasnya. Tapi sekarang dia telah menempatkannya pada posisi yang membuat iri semua orang. Itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Tidak menginginkan laki-laki. Melepaskan karirnya. Tidak menginginkan laki-laki untuknya. Dan melepaskan mimpinya. Dia terus menyuruhnya untuk mengejar mimpinya. Daripada berada di sisinya dan mengatakan bahwa jika saya memiliki kesempatan lebih baik untuk berkembang, saya pasti akan meninggalkannya. Hal ini mengejutkan pria itu. Anda bisa menyalahkan saya, bahkan mungkin membenci saya.
Tapi jika memungkinkan saya berharap kami bisa tetap di dalam. Kepemilikan hanya bersifat sementara. Dalam suatu siklus hilang selamanya. Mempelajari sesuatu. Lelaki sedih sambil menangis. Dia mengambil catatan dari sakunya. Kepada siapa yang memberikannya? Kemudian, karena kecewa, dia berjalan pergi sambil memandangi lembaran di atas meja. Dikatakan bahwa tidak ada jalan yang sia-sia di dunia ini. Setiap langkah berarti. Dia juga menangis. Sakitnya cinta tanpa kebersamaan. Mungkin hanya mereka yang pernah mengalaminya saja yang memahaminya. Keesokan harinya keduanya pergi ke bar tempat mereka pertama kali bertemu. Pertandingan sepak bola yang sama. Tetapi suasana hatinya tidak sama. Meski enggan, tapi tidak ada jalan keluar. Kami berpisah. Terima kasih sudah menonton. Terus ikuti untuk film-film lainnya. Saya Realita Konaat, terima kasih dan sampai jumpa lagi.